Alhamdulillah, Bapak berbagi hadirin saya selamat kehadiran dan 7 melaksanakan saum. Mudah-mudahan saum orang pada orang Al-Quran Al-Bis Al-Sanesna ayat di panampian Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. Melanjutkan kajian kuliah subuh. Sebelumnya dalam kitab Ibanatul Ahkam halaman 392 dalam hadis nomor 230 An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala awwalu ma kurihat al-hijamah lis-shaimi anna Ja'far bin Abi Thalib ihtajama wa huwa shaimun famarra bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala aftara hadani thumma rakhasa an-nabiy sallallahu ba'du fil hijamah lis-shaimi wa kana Anasun yahtajimu wa huwa shaim rawahu ad-Darqutni wa qawwahu. Diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, awwaluma kurihat al-hijamah lis-shaim. Ari pangheulana perkara anu mungkin memberatkan bagi orang yang puasa itu adalah al-hijamah. Bahasa Arab al-hijamah lamun diurang mah dibekam. Kalau kata Sunda nama dicetrak. Saur teh anu pertama kali melaksanakan dicetrak, dihijamah, dibekam lis-shaimi bagi yang puasa itu adalah anna Ja'far bin Abi Thalib, bahwasanya Ja'far bin Abi Thalib ieu panginten rakana Sayyidina Ali. Jadi Ali bin Abi Thalib ieu mah Ja'far bin Abi Thalib. Ihtajama dicekrak, dibekam, wa huwa shaimun bari anjeunna dina kaayaan nuju puasa. Dina nalika Ja'far bin Abi Thalib nuju dibekam, famarro teras lewat bihi kaitu Ja'far bin Abi Thalib saha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala teras ngadawuh Nabi, aftara hadani. Al-fitr itu artinya buka. Aftara hadani, geus berbuka dua hal ieu. Hadani summa rakhasa teras memberi keringanan saat Nabi sallam ba'du setelah itu fil hijamah dina nalika dicetrak, dina nalika dibekam lis-shaimi pikeun anu keur puasa. Wa kana sareng buktos Anasun Anas bin Malik yahtajimu eta osok dibekam wa huwa bari ari anjeunna shaimun eta nuju puasa. Hadis riwayat Imam ad-Darqutni wa qawwahu. Dalam hadis tersebut Nabi melihat sebuah kenyataan bahwa memang seseorang itu sangat berat dalam berpuasa apabila dibekam. Jadi kalau seandainya dibekam itu sampai memberatkan, Nabi melihat mungkin kondisi orang yang dibekam sampai apakah kondisi geus atau Nabi kumaha. Memang tidak ada pembahasan di sebelumnya, salah satu yang membatalkan itu adalah hijamah. Maka bagaimana reaksi dengan hadis ini? Syarahnya, al-ma'na al-izmali hadal hadis yu'ayyidu qaulal jumhur fi annal hijamah la tuftir liqaulihi fil hadis rakhasa ba'du wa li'amali sahabah bil rukhsah faqad kana Anas yahtajimu wa shaim. Hadis ini menunjukkan bahwa menguati pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama bahwasanya
dibekam itu tidak membatalkan puasa. Berdasarkan hadis Nabi bahwa rakhasa ba'du, setelah peristiwa Ja'far bin Abi Thalib dan juga Anas bin Malik yang dibekam pada saat mereka berdua berpuasa. Jadi Rasul rakhasa ba'du, Rasul memberikan keringanan, rukhsah. Dan juga karena perbuatan para sahabat, di mana para sahabat ketika berpuasa osok dibekam. Jadi nuju puasa dibekam teh dialak darah kotoran. Duka metode zaman Nabi duka ngamonal. Hari ini kan modern. Di zaman Nabi oke diambil darah kotor terus terjadi dibekam. Kan prakteknya wallahu alam semua bentuknya. Cuma memang jadi ketika puasa itu kondisi yang mungkin bisa melemahkan seseorang itu adalah dicetrak, dihijab atau dibekam. Fikih hadisnya adamu iftaris shaim idah tajama wa bihi qala jumhur. Jadi tidak adanya buka puasa bagi orang yang sedang berpuasa apabila ia dibekam. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Mayoritas ulama mengatakan bahwa apabila seorang yang sedang berpuasa dibekam, maka itu tidak membatalkan puasa, meskipun dibekam itu bisa melemahkan kondisi seseorang yang sedang berpuasa. Itu hadis nomor 230. Jadi prinsipnya ketika sedang berpuasa kalau ingin dibekam silakan, tetapi memang dibekam itu kondisinya mengkhawatirkan seseorang yang sedang berpuasa kondisinya bisa menjadi lemah. Berikutnya hadis nomor 231. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam iktahala fi Ramadan wa huwa shaimun. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin dhaifin wa qala at-Tirmidzi la yasihu fi hadzal babi syai'un. Diterima dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam iktahala, bercela. Aya bercela teh menggunakan satu alat alis di dieu luhur mata, bercela. Jadi Nabi nuju puasa saur Siti Aisyah ningali nuju dina puasa Nabi bercela dina alis fi Ramadan, di bulan Ramadan, wa huwa bari ari Nabi sallallahu alaihi wasallam shaimun eta nuju puasa. Hadis riwayat Ibnu Majah meskipun dengan sanad yang lemah, dhaif. Dan Imam At-Tirmidzi mengatakan la yasihu fi hadal babi syai'un, sahih dalam bab ini sedikit pun katanya menurut Imam At-Tirmidzi. Jadi ada pendapat memang apabila ada benda cair masuk pada rongga selain mulut maka batal. Itu ada pendapat mengatakan demikian. Kan ada lubang-lubang manfaat yang biasa untuk makan pasti mulut, bisa masuk ke mulut, mungkin ke hidung. Ya, nah karena mata kumaha kondisina apabila bendanya cair termasuk seperti obat tetes mata. Nah ini bisa mungkin ditasbihkan, dianalogikan ke dalam hadis ini. Maka disebutkan yuftiru as-shaima mimma yadkhulu ila jawfi min manfad, bisa membatalkan orang yang sedang berpuasa sesuatu yang masuk ke dalam jawf terongga ke sini. Sesuatu yang masuk ke dalam jawab seseorang itu bisa membatalkan puasa. Seperti kafamihi kana mulutna wa anfihi sareng hidungna. Jadi lamun aya nu masuk kana mulut sareng kana hidung keur puasa, maka kalau sampai pada jawab pada rongga batal. Aya dina mulut keneh mah henteu. Misalkan urang nuju wudu kekemes kan dina mulut teu kana jawab diutahkeun deui nuju wudu. Jadi nuju wudu wios urang kekemes wios asal ulah kana jawab we ka dieu jawab teh kana tenggorokan. Gosok gigi. Gosok gigi juga pakai laserin. Dalam gosok gigi kan di dalam berpuasa itu
Kalau sebelum zawal, qabla zawal, sebelum jam 12, sebelum zuhur itu memang boleh berubah. Tapi kalau lewat jam 12 kan itu mah makruh menurut para ulama, gosok gigi gitu. Ngomong nangin harja. Makruh ya. Jadi itu hari haram. Jadi lamun jam 3 urang hoyong gosok gigi mangga dan haram ngan makruh. Ari makruh teh ada menyerempet kan ituna bisi tembus karena haram dikhawatirkeun caina lebet karena jauh karena tenggorokan. Lamun tos nepi karena jauh kan ieu kan ituna bisa membatalkan. Maka walida kusabab sakitu kurihat dimakruhkeun al-mubalaghah ngacidakeun fil madmadhah dina kekemes. Jadi nuju kekemes urang nuju puasa, urang bade wudu kan sunnah kekemes. Ulah kacida teuing, ulah kajero teuing kekemesna cukup we di dieu dipayun. Kekemesna cidukeun deui. Ulah sampai kalebet kana rongga. Wal istinsyaq dan masukkeun cai kana hidung. Ulah sampai kapeurih gitu nya. Dikhawatirkan bisa masukkan itu lisoimi bagi yang sedang puasa. Pertanyaannya bagaimana dengan mata? Kan mata ge aya lubang, tapi nahan tina mata mungkin masuk kana jauh gitu nya. Kana tadi tina mulut sareng hidung mungkin kana jauh, kumaha tina mata nah mungkin kana jauh. Ammal ain adapun ari mata fa innaha karena sesungguhnya ari mata laisat bimanfadin itu bukan lubang yang biasa kita makan, yang mungkin tidak akan masuk ke tenggorokan. Laisat bimanfadin mu'tadin walihada falawik tahala as-shaimu la yakunu muftirun. Maka apabila seorang yang berpuasa memakai celah dina matana dina alis dia, maka itu la yakunu muftirun, tidak membatalkan puasa. Jadi upami nuju puasa bade di celah mangga, tapi da urang matara asa can pernah gitu urang saumur hidup di celah. Oh bukan banget di Cileuh. Jadi di antara sunnah Rasulullah itu adalah di celah pakai celah. Wa inda ba'dil ulama, dan menurut sebahagian ulama kullama wajada ta'amahu fi jawfi walau kana min ghairi manfadin fa innahu yuftiru. Sebahagian ulama berpendapat bahwa setiap kali seseorang menemukan makanan dalam jawfnya, meskipun bukan masuk dari lubang yang biasa makan seperti mulut atau hidung, maka itu yuftir, bisa membatalkan puasa. Jadi masuk nama kana mata kan kadituna kana tenggorokan misalkan, tapi duka kumaha kan biasanya mulut sareng hidung. Gimana misalkan masuk kana sareng mulut hidung tapi aya kana jauh kadituna teh, tah maka eta mah fa innahu yuftiru. Wa hada mustanadun man qala bi anal kahla yuftiru idza wajada ta'amahu. Itu disandarkan pada orang atau pada ulama yang berpendapat bahwa di celah itu bisa membatalkan puasa apabila ditemukan makanan, tapi tidak mungkin dengan celah makanan. Itu katanya. Nah, maka fikih hadisnya jawaju iktihalis shaim naharon, bolehna seorang yang berpuasa untuk bercela di siang hari. Qalat asy-Syafi'iyah wal Hanafiyah. Ulama-ulama madhab Syafi'i, ulama-ulama madhab Hanafi mengatakan bahwa boleh kita bercela di siang hari bulan Ramadan. Illa tihali lis-shaimi, kecuali dicelanya bagi orang yang puasa jaizun wala yutiru sawaan wujada ta'amahu fi halqihi amla walakinahu inda Syafi'iyah khilaful aula wa qalat Malikiyah wal Hanabilah yufsidu shaum biktihali naharan idza wujida ta'amuhu fi famihi wa yukrahu idza lam yajid ta'amuhu fi famihi. Adapun pendapat ulama-ulama madhab Malikiyah dan Hanabilah, katanya bercela itu bisa merusak puasa. Jadi kalau di siang hari kita bercela, maka itu bisa merusak puasa kita apabila ditemukan ada makanan
fi famihi dalam mulutnya. Tapi dimakruhkan apabila tidak menemukan makanan. Kalaupun tidak ada makanan hukumnya makruh. Tak urang tergantung pada mengikuti pendapat ulama mana. Kalau kita mengikuti pendapat ulama Syafi'iyah sareng Hanafiyah teu naon siang hari kita bercelah. Tetapi kalau mengikuti pendapat madhab Malikiyah dan Hanabilah, ulama-ulama yang mengikuti pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal, maka itu temenang. So, bisa merusak puasa dan makruh hukumnya. Maka kita kalau secara mayoritas mengikuti madhab Syafi'i, maka kalau laki-laki di siang hari mau seperti hanya Rasul dicetrak silakan, ini dicelak silakan. Itu yang bisa disampaikan di subuh hari ini, semoga bermanfaat. Di antara dua hadis yang berkaitan dengan puasa, pertama adalah dibekam, pertama adalah bahasnya al-hijamah, yang kedua adalah iktahala atau bercela. Dari dua hadis ini kita bisa simpulkan bahwa Rasulullah SAW dalam suatu peristiwa di zaman Rasul menuju puasa, dua sahabat Nabi, Ja'far bin Abi Thalib dan juga Anas bin Malik radhiyallahu anhu, mereka berdua melakukan bekam di bulan Ramadan. Dan kesimpulan para ulama bahwa jumhur berpendapat kalau bulan puasa mau dibekam di siang hari boleh-boleh saja. Adapun mengenai dicela, memang ada dua pendapat. Ada yang mengatakan tidak apa-apa, ada yang mengatakan makruh. Maka tergantung pada siapa kita mengikuti. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Astaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.